Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar? Siap. Kalau sudah siap, silakan keluarkan buku mushaf Al-Quran. Sudah, silakan disiapkan. Sekarang Pak Guru akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Muhammad Yusuf, Hadir. Hafiz, Fadlan, Hadir. ya, semua hadir ya? Hadir. Semua hadir. Sekalian manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan meraih hasil yang baik. Jadi Pak Guru harap kalian senantiasa bersungguh-sungguh dalam belajar ini dan dalam segala hal harus bersungguh-sungguh. Kemarin kita telah belajar tentang lafaz surah Al-Alaq, arti dan beberapa makna atau isi kandungan surah Al-Alaq. Coba mungkin masih ada yang ingat? Ananda Hafiz, coba lafaz bacaan surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ya, coba yang bisa artinya. Coba, Sultan. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Pintar. Yang tahu artinya maknanya sedikit? Siapa? Fadlan, ya silakan. Allah menciptakan kami umatnya untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah. Jadi itulah sekilas tentang pembelajaran kita yang lalu. Sekarang kita akan lebih mendalami materi surah Al-Alaq tersebut sebagaimana yang dituangkan dalam display ini. Tapi sebelumnya kita akan membaca dulu tujuan pembelajaran. Coba baca anak-anakku sekalian. Tujuan pembelajaran. Santri dapat menghafalkan surah Al-Alaq dengan tartil. 2. Santri dapat menghafalkan surah Al-Alaq dengan benar. 3. Santri dapat menghafalkan isi kandungan surah Al-Alaq untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran kita, melafalkan surah Al-Alaq dengan tartil, mengartikan surah Al-Alaq dengan benar, dan juga yang ketiga adalah menjabarkan isi kandungan surah Al-Alaq untuk diterapkan dalam anak-anakku sekalian. Jadi dari ketiga hal ini, kurang yang usang karena tidak pernah dibaca, orang tua renta yang baru belajar Quran, dan orang yang jauh dari agama, maka kita akan membentuk kelompok untuk mencari solusi, mencari akar persoalan, menemukan solusi dari kejadian-kejadian yang terjadi pada masyarakat tersebut. Ya, sekarang Ustaz akan bagi kelompok ya. Berhitung. 2, tugas kalian adalah menerjemahkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, kemudian mengartikan secara mufradat kosakata ya. Kemudian mencari ini kosakata tersebut termasuk isim
kata benda atau fiil. Mengerti? Nah, kelompok 2 sudah mengerti ya? Ya, sekarang kelompok 3. Kelompok 3 adalah yaitu isi kandungan surah Al-Alaq dari ayat pertama sampai ayat kelima itu dicari, ya, dicari. Satu, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Maju ke depan sini. Maju semua. Ya. Langsung dipresentasikan. Perkenalan. Assalamualaikum, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, lafalkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Kedua, mengemukakan hukum tajwid dalam surat Al-Alaq, yaitu lafaz Iqra adalah qalqalah sughra, lafaz khalaq adalah qalqalah kubra, min 'alaq adalah idhar, al-insan adalah ikhfa. Siapa yang ingin bertanya? Siapa yang bisa bertanya tentang ini? Siapa? Ya. Coba. Mengapa lafaz khalaqa dikatakan qalqalah kubra dan apa perbedaannya dengan lafaz Iqra yang dikatakan qalqalah sughra? Karena pada lafaz Iqra terdapat huruf qaf yang sukun atau huruf qalqalah, dan qaf sukun tersebut terdapat di pertengahan lafaz. Sementara pada lafaz khalaqa, huruf qa disukunkan karena wakaf atau qalqalah tersebut terdapat pada ujung lafaz yang wakaf. Bagus, pintar sekali ya. Silakan presentasi. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. 1. Menerjemahkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. 2. Ia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. 4. Yang mengajar manusia dengan pena. 5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. 2. Mengungkapkan arti mufradat. 1. Lafaz Iqra yang artinya adalah bacalah, termasuk fi'il atau kata kerja, al-insan manusia, sim atau kata benda. Bagus sekali ya penjabarannya. Dari penjabaran terjemah ini, mungkin ada yang mau bertanya? Oh ya, silakan. Ananda Fadlan. Kenapa lafaz al-insan dikatakan isim dan lafaz Iqra dikatakan fi'il? Kenapa itu tadi? Coba. Karena lafaz al-insan dapat dimasuki alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah. Sedangkan lafaz Iqra tidak dapat dimasuki alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Juga termasuk golongan fil amar, kata kerja Oh, ya, silakan Jackson. Maju ke depan. Ya, langsung bisa dijabarkan. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, pada ayat pertama sampai ketiga menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk belajar pada dirinya masing-masing, terutama pada proses penciptaan manusia sehingga hadir dalam diri setiap orang setelah menelah proses kejadiannya. Kita menjadi manusia yang senantiasa mengagungkan dan memuliakan Allah serta menghindari sikap sombong yang ada pada dirinya. Yang kedua, pada ayat keempat dan kelima dijelaskan bahwa
Dia Allah yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan, yaitu dengan cara belajar bersungguh-sungguh maupun berupa ilham yang dapat diperoleh dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan mensucikan jiwanya. Prestasi yang sangat bagus ya. Siapa yang ingin bertanya dari kelompok 1? Ya, silakan Sultan. Tadi dipaparkan tentang proses penciptaan manusia dan sikap sombong dalam diri. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apa hubungan antara mempelajari proses penciptaan manusia dengan sikap sombong itu? Tentu saja sangat berhubungan. Mengapa? Karena dengan mempelajari proses penciptaan kita manusia, kita dapat melihat bagaimana lemahnya kita pada saat itu. Kalau tanpa pertolongan Allah, mungkin tidak satupun dari kita bisa hidup sebagai manusia, tetapi karena kemahagungan Allah, maka kita pun dapat menjadikan manusia normal seperti ini. Sehingga dengan menelah hal tersebut, semestinya kita dalam menjalani hidup kita di dunia ini tidak usah sombong dan angkuh, karena toh pada dasarnya kita adalah makhluk yang lemah tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita simpulkan materi kita hari ini, Ustaz akan memberikan tugas mandiri dulu. Tugas mandiri ya. Ya. Ya, masing-masing ya. Satu. Sekalian ada yang bisa memberi kesimpulan? Saya bagus. Ya, Arif, silakan. Jadi itu pelajaran kita dipelajari supaya tidak sombong. Benar tadi Ananda Arif bahwa isi kandungan surah Al-Alaq diantaranya adalah belajar dengan sungguh-sungguh Tidak sombong. ya, dan tidak sombong. Kenapa? Karena Ananda sekalian masih kecil, masih punya potensi yang besar untuk meraih sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan, masih punya tenaga yang kuat, pikiran yang jernih. Beda dengan kalau sudah kakek sudah susah, tidak bisa lagi menyerap pengetahuan. Kedua, janganlah bersikap sombong, karena kita semua kalla innal insana yatagha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika rujaa. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga isi kandungannya adalah kita diperintahkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak beribadah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah.